Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Ibu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Anak James, Ibu silakan. Baik, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu minta ketua kelas untuk mendata nama-nama siswa yang hari ini tidak hadir dan setelah pembelajaran berakhir diberikan kepada Ibu. Baik, Ibu. Kita buat kesepakatan ya selama pembelajaran. Jadi selama pembelajaran ini Ibu minta supaya kalian menyimpan HP-nya dan fokus ke depan. Nanti kalau Ibu ada materi-materi yang ingin dicari di Google, baru kalian boleh membuka HP kalian. Apa kalian sepakat? Sepakat, Ibu. Oke, terima kasih. Ini tolong meja-meja dan kursi yang masih berantakan diperbaiki ya. Baik, Supaya Ibu. kelas terlihat rapi. Oke, terima kasih. Itu punya motivasi buat kalian. Sesulit apapun pelajaran, jangan pernah meragukan potensi yang ada dalam diri kalian. Keren, Ibu. Oke, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian jenis-jenis bencana dan dampaknya terhadap kehidupan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian bencana, yang kedua, membedakan jenis-jenis bencana, dan yang ketiga, menganalisis dampak terjadinya bencana. Anak-anak, di sini mungkin ada yang tahu apa yang menyebabkan Indonesia dalam bencana? Terjadinya longsor, Ibu. Ya, apalagi? Banjir. Ya, apalagi? Karena lingkungan alam sekitar tidak terjaga, maka terjadinya rawan bencana. Ya, betul. Apa yang disampaikan oleh teman kalian itu betul. Oke, anak-anak, di sini mungkin ada yang tahu apa itu bencana? Saya, Bu. Oke, apa? Bencana itu sebuah peristiwa yang merugikan dan membahayakan masyarakat sekitar. Ya, betul. Jadi, bencana itu adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia dari faktor alam dan non-alam sehingga mengakibatkan kerugian. Penyebab bencana sendiri itu berasal dari faktor alam, manusia, dan non-alam. Anak-anak, mungkin di sini ada yang tahu jenis-jenis bencana itu apa saja? Ada 3, Ibu. Ya, apa? Ada alam, non-alam, Ya, terus? bencana. Dan yang ketiga itu bencana sosial. Jadi, bencana alam itu adalah fenomena yang disebabkan oleh suatu aktivitas alam. Bencana alam itu meliputi tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, kebakaran hutan, gunung meletus, banjir, angin puting beliung, dan masih banyak lagi bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Kalau bencana alam itu apa saja? Kebakaran hutan, Ibu. Ya, betul. Penyebaran ke Australia. Ya. Terus apa lagi? Coba dapat dijelaskan. Jadi bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan epidemi atau wabah penyakit. Salah satu contoh dari epidemi atau wabah penyakit yang pernah terjadi di Indonesia itu seperti COVID-19. Jadi COVID-19 itu terjadi selama kurang lebih 2 tahun lebih, bahkan sampai 3 tahun baru bisa ditangani oleh pemerintah. Dan selanjutnya bencana sosial. Bencana sosial itu contohnya seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Jadi bencana sosial adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia seperti kerusuhan, konflik sosial antar kelompok maupun antar komunitas masyarakat dan teror. Itu disebut bencana sosial. Oke, selanjutnya itu dampak terjadinya bencana terhadap kehidupan. Mungkin bencana ini sering terjadi di kita ya, kita rasakan. Itu dia menyebabkan dampak apa saja kita rasakan. Oke, bencana sendiri sangat mempengaruhi aktivitas dan kehidupan sehari-hari manusia. Bencana memberikan dampak positif dan negatif. Mungkin anak-anak ada tahu dampak dari bencana terhadap kehidupan itu apa teman? Menurut saya, Ya. kalau dampaknya itu terus pada dalam ekonomi, Ya. sosial, dan lingkungan. Jadi bencana sendiri memiliki dampak terhadap kehidupan manusia mulai dari dampak positif dan negatif. Kalau dampak positifnya contohnya seperti gunung meletus itu, dampak positifnya di sekitar daerah letusan gunung itu tanahnya menjadi lebih subur. Kalau dampak negatifnya itu kegiatan manusia terganggu akibat gunung meletus. Jadi itu salah satu contoh dampak bencana terhadap kehidupan. Selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Diharapkan supaya kalian perhatikan video ini karena setelah ini akan ada tugas yang diberikan. Baik Ibu.
kalian tadi sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Ibu minta kalian membagi kelas menjadi 5 kelompok. Oke? Dari masing-masing kelompok itu mengkaji terkait berbagai jenis bencana dan dampaknya bagi kehidupan. Ibu minta kalian mengerjakannya selama beberapa puluh menit, dan setelah itu masing-masing kelompok maju mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kalian mulai berdiskusi mulai dari sekarang. Terima kasih untuk kalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya, mungkin di sini ada anak yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu berikan kesempatan. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bencana itu merupakan suatu kejadian yang akan membawa dampak merugikan jika tidak ditanggapi dalam menghadapinya, dan bencana dapat dibedakan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana itu sering terjadi di Indonesia. Oke anak-anak, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang tadi disampaikan? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Jadi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Ibu minta kalian mengidentifikasi salah satu bencana yang melanda tempat tinggal kalian. Itu termasuk jenis bencana apa dan bagaimana upaya penanggulangannya. Tugasnya itu dibuat dalam bentuk makalah dan dikumpulkan minggu depannya. Kalian paham? Paham, Bu. Oke. Untuk minggu depan Ibu harap kalian membaca terlebih dahulu materi yang akan dibahas minggu depan supaya kelas bisa lebih aktif lagi ya. Baik. Oke, selanjutnya meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih, Bu.